Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat, karunia taufik dan juga hidayah kita bisa kembali berkumpul bersama di stasiun televisi kesayangan kita, Asia TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk uswasana kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa, setiap hari Kamis, setiap pekannya pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, insya Allah Ta'ala, Asia TV mempersembahkan kajian online serial parenting, bijak mendidik anak, dengan judul, dan kali ini kita dengan subjudul, yaitu mendidik anak usia 2 sampai dengan 7 tahun atau gulam, dengan subtema saat anak senang, dipuji, dan dimotivasi. Dan insya Allah Ta'ala, kajian akan disampaikan atau materi akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala, yang disiarkan langsung dari kediaman beliau di Depok, Jawa Barat. Baik pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sebelum mulai perlu kami informasikan bahwasanya insya Allah Ta'ala, kajian akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama nanti di mana Ustadz akan menyampaikan pemaparan mengenai subtema kita, yaitu saat anak senang, dipuji, dan dimotivasi. Dan sesi kedua nanti kita akan membuka line interaktif bagi Anda semua pemirsa Asia TV yang sedang menyaksikan siaran ini, baik lewat layar televisi di rumah Anda ataupun lewat platform digital lainnya seperti YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Bisa berkomunikasi secara langsung di line telepon 0822 88 88 6630. Kami ulangi di 0822 88 88 6630. Baik pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, untuk tidak berpanjang lebar lagi, kita akan segera mulai kajian kita pada pagi kali ini. Kami minta Anda semua untuk meluruskan niat bahwasanya kita berkumpul saat ini untuk menuntut ilmu dan tentu saja untuk mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita luruskan niat kita dan kita akan mulai kajian kita pada pagi kali ini dengan judul mendidik anak usia 2 sampai 7 tahun atau gulam, dengan subjudul saat anak senang, dipuji, dan dimotivasi. Untuk itu kami persilakan pada guru kami Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Falyatafaddal mazkur Ustadz. Baik Bang Diang, syukran jazakallah khairan. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Pemirsa Rasya TV dimanapun antum berada, dan para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita ini di YouTube, Facebook, ataupun di Instagram, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari ini, yaitu di hari Kamis, ya, tepatnya tanggal 19 Zulhijjah yang bertepatan dengan 29 Juli 2021,
kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersua kembali, berjumpa lagi meskipun secara daring ataupun online ya. Dan ini adalah nikmat dan karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ya. Tentunya setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat taufik, dan kemudian juga Allah masih memberikan kita nikmat sehat ya. Dan ini nikmat yang harus kita pelihara dan harus kita jaga. Dan di antara nikmat itu pula adalah nikmat anak-anak ya, nikmat keluarga. Yang kita tahu anak, istri, keluarga itu adalah perhiasan, zina, perhiasan hayat di dunia, kehidupan dunia. Dan juga bisa menjadi ujian atau fitnah. Ya, yang bisa melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bahkan bisa menjadi musuh. Namun juga di antara mereka ada yang menjadi penyejuk mata buat kita, menjadi qurratul a'yun, yaitu ya dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan berbicara ya tentang sifat atau karakter anak usia tufuliyah, yaitu usia ya, disebut dengan usia gulam 2 sampai 7 tahun, di mana di usia ini mereka memiliki muyul ya, mereka memiliki kecenderungan dan sifat-sifat atau karakteristik yang unik yang berbeda dengan fase-fase lainnya. Jika di 2 pekan yang lalu ya kita sudah membahas tentang bagaimana kita bersikap bijak ya terhadap anak kita yang memiliki daya hafal atau memori yang tajam, yang tinggi. Lalu kemudian di pekan kemarin qadarullah wa masyafa'ala ya, memang kita break dulu ya, kita libur ya. Dan di pekan ini kita akan melanjutkan yaitu sifat hubbut tasji', yaitu anak-anak yang senang untuk diapresiasi, didorong, dimotivasi, dipuji. Dan ini merupakan tabiat mereka. Mereka senang. Ya, anak-anak manusia itu senang dipuji, senang diapresiasi, senang dimotivasi, senang dihargai. Itu adalah tabiat mereka. Ya. Karena memang manusia secara asal mereka senang dengan hal ini. Ya, dengan pujian-pujian, perhatian, karena pujian itu mengandung perhatian dan cinta kasih. Ya. Dan apresiasi atau pujian ini itu juga merupakan salah satu motor atau motivasi penggerak suatu amalan. Artinya, seseorang bisa beramal itu digerakkan diantaranya oleh apresiasi atau pujian tersebut. Nah, karenanya pujian-pujian dan apresiasi ini harus memiliki ya kaidah, harus ada koridornya sesuai dengan kondisi manusia dan usianya. Ya. Nanti akan kita bahas beberapa tips tentangnya. Dan terus kemudian juga suatu hal yang tidak kalah penting lagi untuk kita pahami, yang namanya mengapresiasi, memberikan apresiasi kepada anak kita khususnya dalam bahasan ini, itu tidak mesti harus dalam bentuk barang, tidak mesti dalam bentuk hadiah materi, ya. Dan juga pujian juga tidak mesti dalam bentuk lisan, karena apresiasi dan pujian itu bisa kita berikan kepada anak kita secara verbal dan secara non-verbal, secara materi dan secara non-materi. Di antaranya misalnya, kita bisa memberikan pujian atau apresiasi dengan cara non-verbal seperti memberikan ekspresi wajah, mimik wajah. Mimik wajah manusia itu termasuk salah satu ya salah satu alat komunikasi manusia, sadar atau tidak sadar. Artinya wajah manusia itu bisa menjadi penerjemah kondisi hatinya, perasaannya. Ya.
Meskipun ini memang ya suatu hal yang bisa dilatih, artinya begini, artinya seseorang bisa menipu dengan ekspresi wajahnya. Itu dengan cara acting atau yang semisal ya. Tapi tentunya sesuatu yang berangkat tulus dari hati, ikhlas, bersih, murni, pure dari hatinya, maka ekspresinya itu pun juga akan menjadi ekspresi yang tampak tulus, yang polos ya. Beda dengan ekspresi yang dibuat-buat. Di antara bentuk ekspresi ini ya selain uh, gerakan bibir, pandangan mata, ya, itu juga termasuk gestur tubuh. Artinya tubuh kita itu bisa memberikan respon-respon dengan gerakan-gerakan, dengan harokat, ya, gerakan. Misalnya dengan mengangkat bahu, ya, mengangkat tangan, atau menggerakkan tangan. Dan termasuk juga kita bisa memberikan respon dengan menyentuh anak kita. Dengan mengusap kepalanya, memegang tangannya, memeluk dirinya, mengecup keningnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari ekspresi cinta kasih dan bisa menjadi salah satu bentuk apresiasi. Ketika kita mengapresiasi atas perbuatan dari anak kita. Ya. Nah, juga termasuk ya tentunya verbal ya, pujian. Ini juga ada kaidahnya, ada dhawabitnya, ada koridornya. Artinya ternyata memuji anak nggak boleh sembarangan. Ya, di situ ada kaidah yang perlu kita pahami. Juga demikian ketika memberi anak-anak kita hadiah berupa materi. Itu juga ada dhawabitnya, juga ada koridor-koridornya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, tabiat anak yang senang diapresiasi ini, ya, ini adalah suatu hal yang sifatnya normal, ya, dan bermanfaat bagi mereka untuk dapat menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Karena dengan mereka diapresiasi, mereka merasa dihargai, mereka merasa dimuliakan, mereka merasa dihormati, dan mereka merasa diakui. Keberadaan mereka, entitas diri mereka sebagai anak itu, ya, mereka merasa diakui dan dihargai. Ya. Sehingga ini akan menimbulkan kepercayaan diri mereka. Dan ini juga akan memotivasi mereka untuk berbuat baik atau berbuat sesuatu yang memang bermanfaat karena dia diapresiasi di dalam hal tersebut. Sehingga itu bisa mendorong motivasi dia. Makanya dikatakan tasjih. Mereka senang didorong, mereka senang dimotivasi. Seperti misalnya kita katakan, ayo, terus, semangat. Nah, ini anak-anak senang. Ya. Ini bagian dari kita memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka. Ya. Dan kemudian juga ini salah satu alternatif solusi. Ketika anak kita, ya sebagaimana sudah kita terangkan di pertemuan-pertemuan awal ya, tentang sifat anak, karakter anak yang inat, yang suka ngeyel, suka membantah. Nah, ini salah satu solusinya. Solusi bagi mereka ketika mereka suka ngeyel, suka membantah, di antaranya cara pendekatan kita dengan mengapresiasi perbuatan-perbuatan positif atau perbuatan baik mereka. Fokus kepada kebaikan mereka. Jangan fokus kepada kekurangan-kekurangan mereka. Ya, insya Allah nanti kekurangan mereka itu akan ditinggalkan. Ya, ini juga di antara salah satu solusi ketika kita menghadapi anak kita yang aktif, kasratul haraka wa adamul istiqrar, suka gerak sana gerak sini, mereka nggak bisa diem. Kadang-kadang kita orang tua pusing ya kalau kita nggak mengenal karakter mereka dan kita nggak mau bersabar. Nah, di antara caranya agar bisa mengatur mereka dengan cara melakukan pendekatan ini, mengapresiasi mereka. Ketika mereka melakukan sesuatu hal yang tepat, mereka bermain berlari-lari tidak di dalam dapur atau tidak di dalam ruangan tamu misalnya yang di situ banyak barang pecah belah, maka kita apresiasi dan kita dorong mereka untuk bermain misalnya di tempatnya, entah di halaman rumah atau di tempat yang lebih aman, ya. Dan ini juga salah satu solusi ketika anak-anak itu ada mutamyiz bainal khata' was shawab, belum bisa membedakan antara benar salah.
ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ya, itu dengan cara kita memberikan apresiasi, dorongan dan motivasi. Ya, agar mereka tahu ketika mereka melakukan kebaikan, kemudian kita apresiasi, maka ya mereka tahu ini berarti adalah suatu hal yang baik. Ya, sehingga mereka bisa lebih kuat ya pengetahuan pemahaman mereka tentang konsep baik dan benar atau konsep benar dan salah ya, dan juga konsep bermanfaat dan tidak bermanfaat. Nah, ini adalah di antara karakter mereka anak-anak, yaitu mereka memang senang untuk diapresiasi, senang untuk didorong, senang untuk dipuji. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang perlu kita ketahui ya, ketika kita misalnya mengapresiasi anak, ya kita memuji anak ya dengan suatu perbuatan, maka anak akan menjadi yakin, akan semakin kokoh ya konsep atau skema pemahaman mereka ketika mereka melakukan sesuatu, mereka merespon sesuatu, kemudian diapresiasi dan dipuji, ya, sehingga mereka akan semakin kuat nih pemahaman mereka tentang mana yang baik dan salah dan benar dan mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Nah, tapi tentunya semua hal itu harus dengan cara yang wasat, yang pertengahan, yang proporsional, tidak berlebihan. Karena segala hal, segala sesuatu apabila dilakukan dengan cara berlebihan, maka hasilnya biasanya tidak akan baik. Ya. Makanya di antara tips ya kita mengapresiasi mereka, dan ini bukan tips lagi ya, sebenarnya bagian dari apa ya kaidah. Yang pertama, ketika kita memuji dan mengapresiasi mereka harus proporsional. Proporsional itu berarti harus pertengahan, adil, wasat. Ya, artinya tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu mengabaikan. Ya. Tidak hulu dan tidak taksir. Ini adalah karakteristiknya Muslim, karakteristiknya Ahlus Sunnah. Mereka adalah al-wasat wal-i'tidal, pertengahan, proporsional. Untuk melihat ya sejauh mana keproporsionalitasan perbuatan kita atau di dalam mengapresiasi anak, ya, maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tingkat pemahaman dan usia anak. Artinya sejauh mana pengetahuan dan pemahaman anak tentang perbuatan dia. Usianya itu penting banget. Ya, anak ini sudah tamyiz, sudah mumayyiz belum sih? Gitu. Kemudian yang kedua, lihat jenis perbuatan anak, ya, karena tiap perbuatan itu berbeda-beda, ya. Karenanya ketika kita hendak memberikan apresiasi, pujian, harus kita perhatikan ya jinsul amal, yaitu jenis perbuatannya, ya. Jenis perbuatan yang dia lakukan. Nah, karena itu ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara kita ya melakukan pujian ataupun apresiasi yang proporsional, ya, di sini setidaknya berpijak kepada 4 kaidah. Kaidah yang pertama, ya, adalah apresiasi atau berikan pujian setelah anak melakukan perbuatan yang baik. Ya, setelah dia melakukan suatu perbuatan yang baik yang sebelumnya belum dia lakukan, yang baru dia pelajari, dia baru belajar adab misalnya, adab masuk kamar mandi. Kemudian kita perhatikan dia mendahulukan kaki kiri, kemudian dia berdoa dan seterusnya. Itu adalah perbuatan dia yang dia lakukan pertama kali atau baru dia pelajari. Atau dia misalnya ketika ada kawannya yang datang, dia menyambutnya, ya ini kita tahu ya misalnya kawannya tidak sering-sering datang, ya. Nah, jadi kita perhatikan ini jinsul amal, jenis perbuatan dia, ya perbuatan dia ketika melakukan itu, kalau itu perbuatan baik dan itu biasanya baru mereka lakukan, ya,
atau itu adalah suatu hal yang jarang-jarang terjadi kemudian mereka lakukan, maka berikan pujian, berikan apresiasi, ya. Berikan mereka apresiasi dan pujian ketika mereka melakukan suatu kebaikan pertama kali atau mereka melakukan suatu kebaikan yang jarang-jarang dilakukan. Maka kita apresiasi mereka. Kita puji mereka. Ini kaidah. Ini bukan kaidah sebenarnya. Ini adalah koridor yang pertama, ya. Dua bit yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah kita memberikan pujian, ya. Ketika mereka melakukan suatu perbuatan baik yang pertama kali atau yang jarang mereka lakukan, ya. Kemudian yang kedua, kita memberikan apresiasi atau pujian kepada mereka, ya, ketika mereka melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara yang lebih baik. Artinya ada peningkatan dari sisi kualitas, ya. Contoh misalnya, ketika mereka belajar zikir pagi dan petang. Nah, awalnya itu hanya satu doa. Kemudian bertambah, ya, kuantitas dan kualitasnya dari doa tersebut, maka kita puji mereka, kita apresiasi mereka. Masya Allah, ya, kakak sekarang sudah banyak, ya, sudah nambah, ya, hafalan doanya. Nah, itu kita puji, kita apresiasi. Artinya kita mengapresiasi, ya, sesuatu yang sudah pernah mereka lakukan, tapi yang mereka lakukan itu semakin bertambah baik, entah kuantitasnya, entah kualitasnya. Ya, tapi tentunya yang lebih utama adalah kualitas, bukan sekedar kuantitas, tapi kuantitas tetap menunjukkan suatu hal yang menunjukkan adanya pertambahan dan perkembangan. Itu dhabit yang kedua. Ya, kemudian dhabit yang ketiga, ini penting banget. Suatu perbuatan, jenis amal, jenis perbuatan dari anak yang itu sudah menjadi kebiasaan mereka, menjadi adah mereka. Seperti mereka zikir pagi dan petang, maka sudah nggak perlu lagi dipuji. Kalau itu sudah menjadi suatu kebiasaan, kalau itu sudah menjadi suatu adah, ya, suatu habit bagi mereka, maka sesuatu yang sudah menjadi habit, sesuatu yang sudah menjadi adah, tidak perlu lagi dipuji. Ya, termasuk ketika mereka melakukan, ya, bagian-bagian dari kewajiban atau latih kewajiban. Misalnya anak usia 7 tahun. Baru pertama kali dia misalnya melakukan sholat, dan sholatnya baik, ya, anggap aja dia baru pertama kali sholat, misalnya usia 4 tahun. Dia pengen belajar sholat. Udah kita dorong. Kita puji dia, Masya Allah, adik, ya, soleh, ya, adik, hari ini sholat dengan Umi, ya, Masya Allah. Jadi ketika dia sholat pertama kali, kita apresiasi, kita puji. Lalu kemudian ketika dia sholatnya semakin baik, ya, misalnya di usia berikutnya, ya, juga termasuk usia 7 tahun, misalnya dia pergi ke masjid, atau kemudian dia cara wudhunya, cara sholatnya sudah semakin baik, ya. Jadi ada peningkatan, kita apresiasi lagi, kita puji. Lalu kemudian ketika itu sudah menjadi habit dia, kebiasaan dia sudah melakukan hal tersebut, ya. Jadi dia udah biasa sholat, maka sudah nggak perlu lagi diapresiasi, udah nggak perlu lagi dipuji. Artinya sesuatu yang sudah menjadi habit, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, sudah nggak perlu lagi diapresiasi. Kenapa? Karena pujian dan apresiasi di saat itu sudah tidak lagi efektif. Ya, karena kita tahu nih, sesuatu yang sering dilakukan akan kehilangan efektivitasnya. Anda terlalu banyak memuji, ya, terhadap suatu jenis amalan, ya, maka akan hilang, ya, efektivitas dari pujian tersebut. Padahal kita memuji itu adalah untuk mendorong dan memotivasi mereka, gitu loh, ya, agar anak-anak kita itu menjadi lebih semangat. Nah, oleh karena itu sesuatu yang terlalu sering dilakukan, sesuatu yang sering dikerjakan, itu akan kehilangan efektivitasnya. Ya. Nah, oleh karena itu dhabit yang keempat, nah ini penting karena kaitannya sama yang ketiga. Ya, dhabit yang keempat artinya apresiasi dan pujian kita
ya kepada anak kita terhadap suatu amalan yang itu menjadi habit mereka, maka harus dikurangi sedikit demi sedikit, ya. Nah, jadi pujiannya itu harus sudah mulai dikurangi ketika dia itu sudah melakukan itu sebagai suatu bentuk kebiasaan. Lalu kemudian kita dorong motivasi dia untuk meningkatkan kualitas dari perbuatan dia, ya. Jadi amalan perbuatan dia itu semakin bertambah kualitasnya, kuantitasnya. Jadi semakin lebih kompleks lagi, ya. Nah, jika ada peningkatan dari sisi kualitasnya, maka kita pernah puji. Misal contoh, anak kita misalnya belajar sholat, dia hafal surat Al-Fatihah, baru pertama kali, awal-awal. Kita puji, Masya Allah, anak Umi sudah hafal surat Al-Fatihah, ya. Lalu kemudian kita memperhatikan kualitas bacaannya. Nah, lalu kemudian bacaannya semakin baik, ya, misalnya tajwidnya semakin baik, maka ketika itu juga kita puji. Tapi ketika itu sudah menjadi suatu hal yang dia kerjakan berulang-ulang, maka sudah nggak perlu lagi kita puji, ya. Nah, sehingga kita cari lagi nih, ya, hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas dari amalan anak kita. Jadi ada 4, ya, di sini kurang lebih dhobitnya, ya. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, kita puji untuk jenis amal yang baru pertama kali atau jarang dia kerjakan, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, kita mengapresiasi, ya, atau memuji anak ketika mereka mengerjakan sesuatu yang sudah menjadi habit, tapi ada penambahan kualitas dan kuantitas. Misalnya yang dia lakukan itu semakin bertambah kompleksitasnya dan dia mampu untuk melakukannya, maka kita puji, kita apresiasi, ya. Jadi perbuatan yang sudah dia kerjakan kemudian semakin bertambah kualitasnya. Kemudian yang ketiga, yang sudah menjadi kebiasaan, sering dilakukan, maka sudah nggak perlu lagi dipuji, sudah nggak perlu lagi diapresiasi. Kemudian yang keempat, ya kita harus sudah mulai mengurangi itu pujian-pujian tersebut, ya. Jadi kita kurangi ketika perbuatannya sudah menjadi habit. Ya, ini penting. Ini akan menjadi cara yang proporsional di dalam mendidik anak-anak kita agar mereka tidak menjadi anak-anak yang gila pujian atau makan puji. Makanya harus proporsional. Baik. Lalu yang kedua, ya, tips, ya, ketika kita mengapresiasi anak adalah kita hendaknya fokus kepada effort, usaha, juhud, ikhtiarnya anak, bukan kepada hasilnya anak. Ya, hasil itu adalah kesekian. Tapi yang kita lihat adalah sejauh mana upaya dan usaha anak kita. Karena itu kita apresiasi ini, usaha dan perjuangannya, bukan dari hasilnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat sharing nih sebuah video pendek, ya. Ya, itu tentang 2 anak kecil nih. Yang satu kakak perempuan, yang satu adik yang jauh lebih kecil. Nah, mereka sedang bersih-bersih halaman rumah dari daunan yang berjatuhan. Nah, ini si kakak ini yang ngumpulin daun, ya. Sementara yang adik ini yang bermaksud, ya, tugasnya membuang ya tumpukan-tumpukan daun tadi itu ke dalam sampah. Tapi sampahnya tinggi. Nah, di dalam prosesnya ini anak ketika mengambil sampah yang sudah ada di ini ya, istilahnya tuh ada sapu sama ada apa sih istilahnya tuh, ya, pokoknya buat ngumpulin sampah, ya. Nah, lalu kemudian ketika proses dia hendak membuang di sampah itu ternyata malah jatuh semua sampah-sampahnya. Ya, artinya ini anak ini bukannya malah membersihkan tapi malah mengotori. Zohirnya seperti itu, ya. Zohirnya sampah yang sudah dikumpulkan oleh kakaknya itu malah berserakan semua. Tapi kalau kita perhatikan ini anak sebenarnya dia sedang berusaha untuk membantu kakaknya untuk apa? Untuk membuang sampah ke tempat sampah, ya. Nah, sebagian orang tua ketika melihat seperti ini, kadang-kadang ini anak diomelin, dicemooh,
dikritik, diberikan label, bahkan dikatakan udah kamu ini nggak becus kerjanya, malah bikin kotor. Nah ini malah yang membunuh semangat anak-anak kita. Itu lebih bahaya. Ya, ya jemaah sekalian, anak-anak kita ketika mereka ya misalnya keliru di dalam melakukan sesuatu, ya, tapi yang perlu kita lihat itu adalah upaya mereka, usaha mereka, dan keinginan mereka, niatan mereka untuk membantu. Itu yang harusnya kita tumbuhkan. Ya, itu yang harusnya kita pertahankan dan tumbuhkan. Karena ya upaya itu tentunya akan bisa meningkat dengan terus ya berlatih, ya, dengan terus diulang-ulang. Ya, yang namanya skill, kemampuan itu akan bisa diraih. Tapi ketika kita sudah membunuh semangatnya, ya, itu akan lebih sulit lagi untuk dibangkitkan. Ketika dia sudah kehilangan semangat. Karena ketika dia hendak menolong, dia udah punya niat baik, dia kepingin menolong, tapi kemudian dia belum baik melakukannya, kemudian akhirnya dia dicemooh, dihina, dilabeli, diketawain, ya. Sedangkan mereka makhluk, manusia punya perasaan. Nah, akhirnya itu bisa membunuh semangat mereka. Akhirnya mereka sudah nggak mau lagi nih, ya untuk bantu-bantu misalnya. Ini karena apa? Karena ya sisi pandang kita sebagai orang tua yang salah, yang keliru. Makanya lihat usahanya dia gitu loh, lihat effortnya dia. Ya, ketika dia sudah berupaya, ya, maka kita puji effortnya dia, juhudnya dia. Jangan lihat hasilnya, hasil itu belakangan. Hasil itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia sudah mau berusaha. Kita juga sebagai manusia, kita nggak bisa menjamin hasil. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar, berusaha. Ya, nah ini penting sekali. Terus kemudian yang ketiga, ya, ketika kita memberikan apresiasi kepada anak-anak kita adalah tanwi', artinya bervariasi, ya. Jadi kita tidak menggunakan satu cara itu saja. Kita menggunakan cara yang berlainan dan berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Nah, makanya ketika Anda memberikan motivasi, itu harus sesuai dengan jenis perbuatan, ya. Lalu kemudian dengan cara misalnya mulai dari picingan mata, senyuman, ya, kemudian juga mulai dari gestur tubuh, dengan mendekat, mengusap kepalanya, atau kita memberikan isyarat dengan jari, jempol misalnya, ini menunjukkan Masya Allah. Ya, atau yang semisalnya. Kemudian juga sampai kita memeluk dia, mengecup dia, kemudian sampai kita ucapkan kalimat Masya Allah, ya, kakak luar biasa, hebat, sudah mau berusaha, intinya seperti itu, baru sampai kita berikan hadiah ataupun materi, ya. Jadi ini adalah suatu hal yang yang penting, ya. Kenapa? Karena sesuatu hal sebagaimana tadi udah disampaikan, yang selalu sama, begitu-begitu saja, manusia itu punya tabiat mudah bosan. Dan suatu hal yang selalu diulang dan diulangi, ya, itu akan membosankan, akan membuat bosan. Ya. Suatu hal yang selalu berulang-ulang itu akan membuat bosan. Itu adalah tabiat manusia. Nah, karena itu makanya ya kita harus bisa melakukan variasi-variasi di dalam memotivasi, mendorong dan mengapresiasi anak. Dan juga disebutkan ya oleh seorang ulama bahwasanya segala sesuatu itu ya akan menjenuhkan, akan membuat jenuh, akan membosankan, kecuali salat dan tilawatul Quran. Asalkan mereka-mereka yang melakukannya itu memang mereka melakukannya berangkat dari hati, dari kecintaan kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam salat itulah ya seseorang dia akan berbicara, berkomunikasi dengan Rabb-nya yang dia cintai. Dan ketika dia tilawatul Quran, ya, maka dia sedang ya membaca dan mendengarkan kalam-kalam perkataan dari Rabb-nya. Sehingga manakala seorang hamba semakin bertambah sholatnya dan semakin bertambah tilawahnya, maka akan semakin bahagia dia. Asalkan hadir hatinya, ya zahir dan batin ketika dia melakukannya. Bukan cuma zahir doang. Kalau cuma zahir doang, hatinya lalai, maka biasanya juga kurang lebih sama aja gitu.
Nah, oleh karena itu, ya, fondasi di dalam pendidikan adalah mendidik hati memang. Karena hati inilah yang akan menjadi raja. Baik. Kemudian jemaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya adalah tidak mengapresiasi anak atau kita mendiamkan anak itu adalah termasuk bagian dari punishment yang bisa kita terapkan, ya, apabila memang ada hajatnya. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman itu tidak mesti harus berupa fisik. Artinya, ketika kita misalnya melihat anak melakukan sesuatu yang baru, ya, cuman itu adalah suatu hal yang kita lihat suatu hal yang tidak baik, ya, maka kita tidak mengapresiasinya atau kita diamkan sebagai bentuk kita tidak menyetujuinya, ya, atau kita mengingkarinya, ya. Dan juga bahkan perlu bagi kita untuk mengingkari dengan lisan, ya, atau bahkan perlu kita ingkari dengan perbuatan apabila itu yang dilakukan oleh anak suatu hal yang membahayakan atau suatu hal yang buruk ataupun yang jelek. Nah, ini bagian dari punishment, ya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya namanya ukubah atau punishment tidak mesti harus dengan fisik, ya, tidak mesti dengan hukuman-hukuman yang sifatnya physically. Terus kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah, ya, ini yang seringkali ditanya, ya, oleh sebagian besar orang tua, yaitu pijakan di dalam memberikan apresiasi atau pujian itu adalah harus dikaitkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan harus dikaitkan dengan, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya konsepsi parenting atau pengasuhan Islam dengan selainnya. Kalau mungkin, ya, di dalam konsepsi-konsepsi parenting barat, anak itu akan dipuji dan pujiannya itu adalah hanya fokus kepada sang anak sebagai entitas, ya, diri mereka yang dikatakan hebat, luar biasa, mandiri, dan seterusnya, ya. Jadi pujian itu adalah diarahkan pure murni kepada sang anak. Seakan-akan bahwasanya kamu ini berhasil karena dirimu sendiri. Kamu berhasil karena kamu hebat, ya. Karena kamu adalah manusia yang hebat, dan seterusnya. Ini konsepsi yang berbahaya sekali. Adapun Islam, konsepsinya tidak lepas dari dua hal. Pertama, ya, konsepsi kita sebagai manusia yang lemah, dhaif, fakir, butuh pertolongan Allah, ya, sehingga kita perlu untuk beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga ketika kita berusaha, berupaya, maka selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendorong anak kita, ketika kita memotivasi mereka, kita hendaknya selalu mengucapkan, ayo nak, baik nak, ya. Doa ya nak, minta tolong kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah mudahkan. Ya. Juga misalnya ketika dia sedang melakukan sesuatu, Masya Allah ya nak, Allah mudahkan. Itu selalu kita sampaikan. Ya, agar anak selalu merasa butuh dengan Allah. Karena kita makhluk lemah. Ya. Lalu kemudian yang kedua, konsepsi bahwasanya, ya, bahwasanya kullu khairin minallah. Segala kebaikan-kebaikan itu adalah dari Allah. Ya. Misalnya anak itu berhasil, sukses, menang, juara. Maka kita ajarkan itu semua adalah min fadlillah, dari Allah, dari keutamaan Allah, dari karunia Allah. Agar mereka sadar itu semua adalah pemberian dari Allah. Ya. Ketika mereka berusaha butuh pertolongan Allah, ketika mereka mendapatkan, ya, sesuatu yang mereka harapkan, hada minallah. Ini adalah dari Allah. Ini adalah karunia dari Allah. Ya, agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak lupa diri. Mereka tidak lupa diri. Seakan-akan bahwasanya aku berhasil karena diriku. Nah, inilah bedanya konsepsi parenting barat yang berbahaya apabila diadopsi oleh keluarga-keluarga kaum muslimin. Ya, karena itu makanya kita di dalam memberikan pijakan motivasi nggak boleh lepas, ya, dari pertolongan Allah dan juga dari mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak berbuat,
maka isti'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, lalu kemudian ketika kita berhasil melakukannya, maka ucapkan alhamdulillah. Ini semua adalah karunia dari Allah, ini semua adalah pemberian dari Allah. Dan pun ketika mereka maksud saya tidak berhasil dan gagal, maka mereka harus belajar nih, belajar untuk kecewa, belajar untuk tidak menang, belajar untuk menghadapi kesulitan, belajar untuk menghadapi kegagalan. Dan mereka akan lebih mampu untuk menghadapi kegagalan dan juga kekecewaan manakala kita ya fokusnya kepada effort, tidak kepada hasil. Baik nak, Umi sudah bangga sama kamu nak, ya, karena kamu sudah berusaha, masya Allah, ya. Kamu juga sudah berusaha semaksimal mungkin kamu, ya. Nah, cuman biar bagaimanapun juga yang menentukan hasil akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saat ini ya kamu mungkin masih belum menang. Ya, tapi Allah akan balas semua usaha-usaha kamu, kebaikan-kebaikan kamu. Ya, ketika kamu sudah berusaha, itulah yang akan dilihat oleh Allah. Adapun kamu menang atau tidak itu bonus, ya. Nah, tapi nanti kelak Allah akan balas itu semua. Balasan Allah yang paling baik adalah di akhirat nanti. Ya. Nah, itu konsepnya yang harus sudah kita ajarkan kepada mereka dari semenjak dininya, ya, agar mereka juga belajar nih. Belajar untuk menghadapi kekalahan, belajar untuk menghadapi kegagalan. Dan jangan pernah kita memuji mereka dengan cara-cara yang berlebihan. Kamu anak yang paling hebat sedunia. Kamu adalah anak yang paling pintar sedunia. Itu suatu hal yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini ya, pujian-pujian yang berlebihan seperti ini itu malah dapat merusak anak. Karena kita tahu ya, pujian itu ya seperti pisau ya, yang bermata dua, bisa bermanfaat dan bisa berbahaya. Bahkan pujian yang keliru itu seakan-akan kita bisa menyembelih, dalam tanda kutip ya, anak-anak kita. Dan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, ketika kita sebagai orang tua yang terlalu berlebihan di dalam memuji, ya itu biasanya pujian orang tua ini adalah manipulasi. Loh, kok bisa? Iya. Kita memanipulasi anak kita untuk apa? Untuk memotivasi anak-anak kita melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Kita yang menginginkan. Ya. Dan mungkin anak-anak kita tidak menginginkan, tapi kita motivasi, kita dorong, dan kita puji dengan pujian ya yang setinggi langit, ya. Nah, lalu kemudian mereka melakukan hal-hal yang kita inginkan, ya. Dan ini biasanya akan membahayakan buat mereka gitu loh, ya. Jadi orang tua telah memanipulasi anaknya, ya, untuk apa? Untuk melakukan keinginan mereka, keinginan orang tua itu. Dan ini biasanya orang tua yang bisa menjadi toxic parent, ya. Karena apa? Karena mereka akan memuji anaknya apabila sesuai dengan keinginan mereka, dan apabila anaknya tidak berhasil maka akan dimaki, akan dijelekkan, didiskreditkan, dicemooh, dilabeli, divonis dan seterusnya, atau diberikan hukuman-hukuman ya yang tidak layak buat sang anak. Lalu kemudian yang kedua, ketika anak terlalu berlebihan dipuji, itu akan menggerogoti jiwanya sehingga mereka menjadi sosok yang istilahnya makan puji. Makan puji itu idiom ya, artinya orang yang senang atau selalu pengen dipuji orang. Akhirnya menjadi sosok people pleaser ya. People pleaser, khususnya orang tuanya ya. Jadi anak ini melakukan sesuatu karena dia kepengen untuk selalu dipuji. Dipuji oleh orang tuanya, dipuji oleh orang lain ya. Ya, jadi sehingga dia menjadi sosok yang tidak tahu keinginannya, tidak tahu kemauannya, dan mereka seringkali tidak punya pendapat sendiri, dan mereka ingin selalu melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain supaya dia dipuji, ya. Sehingga mereka akan mengalami disorientasi, bingung nih. Dan ini anak-anak yang akan menjadi anak yang lemah, yang ketika dia nggak berhasil, ya dia akan menyalahkan dirinya, dia akan cenderung untuk menjauh dari masyarakat, dia akan menutup diri, dia akan merasa malu,
ya, dan seterusnya. Terus kemudian juga orang tua yang terlalu berlebihan di dalam memuji anaknya dengan pujian-pujian yang setinggi langit, ya, apa? Mereka akan menjadi anak-anak yang terlalu fokus kepada hasil, ya, fokus kepada tujuan, tidak kepada proses. Akhirnya ini akan menimbulkan perilaku apa? Perilaku uh, menghalalkan segala cara. Yang penting tujuannya tercapai. Yang penting ya hasilnya sesuai yang dia inginkan, meskipun dengan cara-cara yang jelek atau dengan cara-cara yang buruk. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena orang tuanya hanya memuji hasil, dan itu dengan pujian yang berlebihan. Akhirnya mereka hanya fokus kepada hasil pencapaian, tidak kepada proses, tidak kepada upaya. Jadinya apa? Mereka ya akan cenderung menghalalkan segala cara, dan ketika mereka tidak berhasil, maka mereka akan menjadi ya depresi dan stres. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk untuk menjatuhkan lawan kompetisinya. Bahkan akan muncul di dalam dirinya hasad, ya, penyakit jiwa yang paling berbahaya. Hasad kepada lawan atau teman yang menjadi kompetitornya. Dan ini adalah suatu hal yang tentunya sangat jelek sekali ya jemaah sekalian. Nah, terus kemudian juga ya, orang tua yang terlalu sering dan juga terlalu berlebihan memuji anak, ya, maka anak akan kehilangan daya juang hidupnya. Ya, dia akan kehilangan daya juang hidupnya. Kenapa? Karena anak-anak yang selalu dipuji, maka mereka hanya fokus kepada mencari pujian. Nah, ketika mereka berada di suatu lingkungan yang nggak ada orang yang mengamati dia dan memuji dia, akan kehilangan. Dia akan menjadi orang yang pasif, akan kehilangan daya juangnya dia. Ya. Nah, terus kemudian yang nggak kalah penting juga jamaah sekalian adalah ketika kita memuji tanpa pijakan. Tidak kita berikan pijakan-pijakan bahwasanya semuanya itu adalah harus dengan pertolongan Allah, dan semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu. Jadi kita kaitkan selalu dengan Allah. Nah, ini suatu hal yang tentunya berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi mereka akan menjadi anak yang ujub, yang bangga diri, bahkan menjadi anak yang takabur atas pencapaian mereka. Ya, seakan-akan mereka akan mengklaim, ya, ini semua adalah min indi nafsi, dari diriku sendiri. Sebagaimana Qarun, ya, dia tertipu, ya, dengan kemampuan dia, kecerdasan dia, berhasil mengumpulkan harta yang minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai ke barat. Kemudian dia memiliki harta yang begitu banyaknya. Akhirnya dia menyombongkan diri, ini semua adalah dari diriku sendiri. Dia lupa dengan Allah. Allah yang memberikan dia kemampuan, Allah yang memberikan dia kecerdasan. Dia lupa. Dia lupa diri, maka Allah tenggelamkan dia bersama dengan ya harta-hartanya. Waliyadzubillah. Ya. Nah, karena itu makanya inilah pentingnya kita harus tahu, ya, harus bisa memberikan pijakan, ya. Bahwasanya kita makhluk lemah, kita butuh pertolongan Allah, dan kalaupun kita berhasil itu adalah dari sisi Allah. Allah yang memberikan, ya. Allah yang memberikan hal tersebut. Ya. Baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah di antara poin-poin yang perlu kita pahami ketika kita hendak memberikan pujian-pujian atau motivasi dan apresiasi kepada anak kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, Toib, Bang Jiang, ini mungkin yang bisa disampaikan untuk kesempatan kita di pagi hari ini, ya. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada antum selaku host kita. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan materi yang sudah disampaikan pada pagi kali ini. Dan bagi Anda pemirsa Asia TV yang dari tadi sudah bergabung bersama kami, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, boleh lewat line telepon 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630, ataupun bisa bagi Anda yang sedang menyaksikan siaran ini lewat platform digital seperti WhatsApp, seperti Instagram, Facebook, ataupun YouTube, silakan untuk bertanya di kolom komentar.
Baik, kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Kita akan baca pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, anak saya berusia 1 tahun setiap malam menangis histeris. Diberi susu tidak mau, digendong juga tidak mau diam. Apakah menangisnya ini disebabkan kelelahan karena dia sudah mulai lancar berjalan atau bagaimana Ustadz? Nah, toyib ya. Jadi sebenarnya kalau berkaitan dengan hal ini ya, ini ini memang banyak faktor sebenarnya yang perlu dicari tahu oleh orang tuanya, ya. Karena bisa jadi mungkin ada gangguan pencernaan, ya, apa namanya kolik misalnya. Sebab ini juga suatu hal yang terjadi ya pada beberapa anak. Ya, jadi ketika malam hari misalnya dia mengalami kesakitan pada bagian perutnya, sementara dia belum mampu untuk menyampaikan. Jadi yang bisa dia lakukan adalah dia menangis. Ya, jadi meskipun sudah ditenangkan, tapi karena dia nggak bisa menyampaikan ya bagian yang sakit mana, akhirnya dia akan terus menangis sampai sakit itu hilang. Atau juga yang kedua bisa jadi karena memang itu tadi ada bagian-bagian dari anggota tubuhnya ya, misalnya anak-anak itu memang sedang berkembang tubuhnya ya, tulangnya, otot-ototnya. Nah, itu juga juga sama, bisa jadi mungkin ada dari bagian otot itu yang sakit ya. Jadi ini adalah tugasnya orang tua untuk berkonsultasi kepada ahli ahli apa namanya perkembangan anak ya. Kemudian juga ahli apa namanya pertumbuhan anak. Karena itu ya nanti oleh ahlinya anak kita itu akan dicek mulai dari berat badannya, lalu kemudian apa kondisinya, kemudian nutrisinya, makanannya dan seterusnya. Itu nanti semua itu ya akan dicek. Ini bagian dari ikhtiar. Ya. Terus kemudian juga yang nggak kalah penting juga ya memang ya bisa jadi itu ada pula ya apa sejumlah anak-anak yang memang diganggu oleh jin ya. Nah, dalam hal ini ya itu tugas kita sebagai orang tua untuk melakukan wiqayah, apa namanya pembentengan. Ya, jadi misalnya di dalam apa rumah kita masih ada gambar-gambar makhluk bernyawa, kita singkirkan. Kemudian kita hidupkan apa rumah kita dengan tilawatul Quran, dengan baca Quran. Kemudian kalau anak kita menangis, hendaknya orang tuanya ketika menggendong bacakan Al-Quran. Ya, karena bacaan Al-Quran itu syifa. Itu juga bisa menjadi ruqyah ya. Jadi bisa kita sambil gosok-gosok ya ke badannya atau ke tubuhnya. Dan ini suatu hal yang dialami ya oleh salah satu dari keponakan saya ketika masih bayi. Itu selalu hampir jam 2 selalu menangis. Ya, selalu menangis. Bangun menangis. Nah, itu sehingga orang tuanya pun capek ya. Dan kalau udah capek kadang-kadang kan bawaannya emosi juga kan. Ya sudah akhirnya saya minta selama beberapa ini apa namanya pekan untuk tidur di rumah, dan dia kemudian ketika menangis ya memang suatu hal yang apa namanya melelahkan ya, karena orang lagi waktu istirahat ya. Cuman disitulah ya ujiannya. Jadi kita perlu untuk bersabar. Nah, jadi pada saat misalnya ya kita gendong, lalu kemudian kita bacakan Al-Quran ya, dan apa namanya kita 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 baca sembari kita gendong, kemudian kita usap-usap badannya ya. Nah, itu biasanya akan memberikan efek ya, efek apa namanya ketenangan ya. Nah, dan ini adalah suatu hal yang pernah ya kita praktekkan. Itu biasanya nggak sampai 10 menit dia sudah diam, sudah tenang. Meskipun ketika misalnya kita letakkan lagi di atas kasur, dia kembali lagi gelisah gitu loh. Nah, biasanya nih anak-anak seperti ini dia butuh semacam apa namanya perlindungan, artinya dari orang-orang dewasa sekitarnya itu yang mau untuk apa namanya memeluk dia, itu yang akan memberikan apa namanya ketenangan. Nah, ini adalah di antara cara-cara yang mungkin bisa coba untuk dipraktekkan, yang sembari ya kita perlu untuk melihat mungkin ada sebab-sebab lain ya. Mungkin ada sebab-sebab secara perkembangannya ya, mungkin ada gangguan pencernaannya, itu juga suatu hal yang mungkin ya, ataupun juga mungkin dari fisiknya. Ini sebagai sebab ikhtiar duniawi. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya dan semoga tadi bisa menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Dan bagi Anda semua yang juga bertanya lewat WhatsApp, bisa silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu 0822 8888 6630. Kami ulangi di 0822 8888 6630. Baik, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya karena kami juga masih menunggu telepon yang masuk. Silakan bagi Anda yang ingin menelpon di line interaktif kami di nomor yang sama sebelumnya tadi yang sudah kami sampaikan. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Zaman sekarang sekolah lewat HP atau handphone. Diberi handphone, anak malah nonton yang bukan-bukan. Salahkah jika saya tidak memberi handphone pada anak? Sebab saya sering dibohongi, janji tidak lagi nonton yang bukan-bukan, tapi selalu diulangi lagi. Saya khawatir akhlak anak saya, jadi saya tidak belikan lagi handphone. Salahkah saya Pak Ustadz? Semoga Pak Ustadz selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, Toyib ya, juga semoga juga penanya dan juga para pemirsa sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan khususnya diberikan hidayah taufik ya. Baik, ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang perlu kita pahami bersama ya, gadget, gawai itu adalah sarana-sarana baru ya. Adalah hal-hal baru yang ada di zaman kita tapi tidak ada di zaman dahulu. Dan gawai ini sebenarnya berangkat dari hasil teknologi yang secara asal hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi ternyata hal-hal yang seperti ini itu lebih sering ia melalaikan dan juga banyak menghantarkan kepada keburukan-keburukan, apalagi kepada anak-anak. Karena itu, ya, kita tahu nih ya, kalau misalnya ini sayangnya sang penanya tidak menyebutkan usia anak ya. Kita tahu nih, anak-anak ini kan belum tahu tentang mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang salah dan mana yang tidak, mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Ya. Karena ini tugas kita sebagai orang tua untuk membimbing, mengarahkan mereka agar mereka selalu ya ya belajar gitu loh. Ya, dan mereka tahu antara yang baik dengan yang tidak, yang berbahaya dan yang tidak, yang bermanfaat dan yang tidak ya. Ini tugas kita sebagai orang tua. Lalu kemudian juga yang nggak kalah pentingnya lagi adalah ya yaitu ini juga sudah beberapa kali ya saya sebutkan ya, ada dua hal utama ya yang seharusnya menjadi kaidah kita di dalam mendidik, yaitu al-ihtimam wan nizam, perhatian dan aturan. Anak harus diberikan rules, aturan, harus itu, nggak boleh enggak, harus ada aturan, ya, dan juga harus kita berikan perhatian, cinta kasih, ya. Ini suatu hal yang harus kita berikan, kedua-duanya. Karena apabila Anda hanya memberikan aturan saja, tapi nggak Anda berikan perhatian, maka anak akan cenderung untuk apa? Untuk menjadi sosok pemberontak. Kenapa? Karena dia dididik dengan cara tiran, dengan cara yang diktator. Aturan doang tapi nggak diberikan perhatian, nggak diberikan cinta kasih. Jadi mereka dididik dengan model pendidikan yang tiran, yang diktator. Ini biasanya akan menjadikan anak itu menjadi sosok pemberontak. Dia akan menjadi sosok yang suka ngelawan, ya. Karena dia merasa dirinya selalu dikekang dengan aturan-aturan, sehingga dia menjadi tidak suka dengan aturan-aturan yang ada. Ya, nah akhirnya kelihatan nih anak jadi seakan-akan bandel luar biasa, padahal sebenarnya itu cara dia merespon sebenarnya. Ya, dan itu tidak bisa disalahkan ya kepada anak-anak ya. Jadi ini adalah seharusnya ya menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, apalagi kalau anaknya masih belum balik. Lalu kemudian yang berikutnya, demikian pula dengan orang tua yang hanya memberikan ihtimam, perhatian, enggak diberikan aturan. Orang tua yang cenderung memanjakan anak, semuanya diinginkan, nangis sedikit anaknya pengen ini dituruti. Ya, anaknya begini dituruti. Ya, akhirnya apa? Anak ini menjadi anak yang enggak tahu aturan. Kalau enggak tahu aturan, maka dia akan menjadi anak yang chaos, yang fawdha, yang asal-asalan, yang selalu bergantung kepada orang tuanya. Ya, selalu pengen menang sendiri, yang egois dan seterusnya. Karena itu apabila kita berikan dua hal ini, perhatian dan aturan, maka
anak akan belajar bertanggung jawab, dia akan belajar mas'uliyah, dan dia akan belajar ihtiram, respect, menghormati. Oleh karena itu, makanya kita harus berikan dua hal ini, perhatian dan aturan. Aturan harus kita berikan kepada anak kita, dan aturan juga ya perlu untuk kita ajak anak kita bersepakat dengan kita. Kenapa? Agar ya melatih mereka untuk mengenali keinginan mereka, mengenali kemauan mereka, melatih mereka untuk mendapatkan skill bernegosiasi, melatih mereka ya agar mereka itu bisa berani mengeluarkan gagasannya, melatih mereka agar mereka belajar untuk menerima konsekuensi, melatih mereka untuk bertanggung jawab. Itu banyak sekali manfaatnya. Jadi, jamaah sekalian, Anda sebagai orang tua, Anda itu yang memegang peran. Nah, tinggal bagaimana Anda melakukannya. Apakah Anda abaikan, Anda cuek, atau Anda manjakan, ataukah Anda sikapi dengan cara keras, strik, kaku, ya, ataukah Anda mau belajar, kemudian Anda mendidik anak Anda dengan sebaik-baiknya. Di antaranya tentang penggunaan gadget. Harus diberikan aturan kepada mereka sesuai dengan usianya. Anak 2-7 tahun maksimal 1 hari 1 jam. Maksimal 1 jam. Ya. Lalu kemudian juga ajarkan mereka konsekuensi. Kalau melanggar, ya kita berikan hukuman. Misalnya kamu selama 2 hari ke depan, 3 hari ke depan nggak boleh pakai gadget. Nangis, biarkan. Menjadi orang tua yang tegas. Harus punya sikap tegas, komitmen dengan aturan. Itu anak-anak bisa membaca orang tuanya. Orang tuanya dilihat ini keras, suka ngomel-ngomel, suka teriak-teriak, suka bentak-bentak, tapi nggak tegas. Nah, itu biasanya anaknya akan menjadi karakter atau tipikal yang seperti itu. Ya, yaitu dia akan cenderung juga mudah marah, mudah berteriak-teriak, mudah ngelawan, dan kemudian juga suka berbohong jadinya. Karena dia nggak belajar tentang apa? Tentang yang namanya tanggung jawab. Ya. Dan secara asal, anak-anak itu tidak berbohong. Kenapa dia berbohong? Itu sebagai respon. Dia belajar dari lingkungan sekitarnya. Mau diakui ataupun tidak diakui. Karena itu nasihat saya bagi orang tua, seperti ini, belajar. Terus belajar. Ya. Nah, jadi diantaranya seperti Anda ikutin ya, kajian-kajian parenting seperti ini. Ataupun Anda baca-baca buku-buku juga. Di situ insya Allah kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan insight. Ya, dan dari situ kita akan bisa mengevaluasi, muhasabah, introspeksi dengan cara pengasuhan kita. Dan juga kita akan bisa untuk memperbaiki cara kita menghadapi anak kita, memperlakukan anak kita. Itu penting sekali. Dan itulah yang akan menjadikan kita sebagai sosok yang bijak. Kita tahu anak kita itu nggak bisa beli handphone sendiri. Lalu kenapa kita kasih dia handphone? Untuk apa kita berikan dia handphone? Apa tujuannya kita berikan dia handphone? Oh, tujuannya supaya belajar Ustaz, tapi ternyata dipakai untuk nonton-nonton yang nggak benar misalnya. Berarti sadar nggak sadar kita yang memfasilitasi. Kenapa kok dia bisa sampai nonton-nonton seperti itu? Karena ini anak adalah masih perlu untuk dibimbing, dibersamai oleh orang tuanya agar dia bisa memilih tontonannya atau agar dia bisa bertanggung jawab dengan pilihannya dia. Ini tugas kita sebagai orang tua. Kita mendidik, itu ada proses. Karena mendidik itu bukan mendadak tiba-tiba anak itu udah baik. Nggak bisa. Meskipun itu juga suatu hal yang mudah bagi Allah. Allah berikan taufik. Tapi tentunya Allah ciptakan itu ada hukum sebab akibat. Ada hukum kausalitas, sunnah kauniyah Allah. Ada upaya, ada ikhtiar. Ikhtiar itu yang harus kita jalani. Ya Allah soal. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Baik pemirsa Syah TV, kita akan coba cek apakah sudah ada penanya yang tersambung di line interaktif kita di 0822 8888 6630. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak. Oke, sepertinya masih ada sedikit gangguan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak masuk suaranya di monitor. Halo.
Baik, akan dibenahi dulu sama orang di Mixer. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya dahulu Ustaz. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Nah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana agar kita salam. selaku orang tua sabar dan ikhlas dalam mendidik anak Ustadz? Baik. Ya, ini adalah pertanyaan yang berat, yang mungkin memang ya uh, kelihatannya mudah dijawab tapi berat untuk dipraktekkan. Kenapa? Karena tentunya sabar dan ikhlas itu berkaitan dengan yang paling inti adalah kita bicara tentang hati ya. Karena dari hati itulah yang akan menggerakkan anggota tubuh. Dan sabar dan ikhlas ini nggak akan bisa terrealisasikan kecuali ya apabila kita ini ya sudah benar-benar belajar khususnya tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan namanya pengenalan yang benar, yaitu yang berangkat dari ilmu yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika kita belajar juga kita belajar dengan adab, dan kita belajar dengan cara yang taksil, yang sistematis, ya mulai dari perkara mendasar, mulai dari perkara yang paling penting, kemudian ke penting-penting, dan mulai dari yang mudah-mudah dulu, ringan dulu sebelum yang berat-berat. Lalu kemudian juga kita belajarnya juga harus tadarruj, berproses, ya tidak instan, istimror, terus-terusan, continue, mulai dari kita ya semenjak Allah berikan kemampuan untuk belajar hingga kita wafat meninggal dunia, ya. Dan juga harus selektif ketika belajar, nggak boleh sembarangan, ya. Mencari guru harus berhati-hati, ini termasuk metode atau manhajnya ya para ulama ahli sunnah agar kita bisa istiqomah, ya. Dan dengan cara seperti ini tentunya kita harapkan ilmu kita bermanfaat, dan ilmu itu yang akan membuahkan khasyah, ya rasa takut kepada Allah, dan juga akan membuahkan ma'rifah, pengenalan kepada Allah. Dan dari pengenalan dari apa namanya, dari inilah ya yang akan membuahkan tadi, yaitu kita akan lebih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan lebih bisa untuk menghadirkan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga diantaranya dengan cara kita banyak berdoa, memohon kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati, agar Allah mengokohkan hati kita, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan semua amalan kita, langkah-langkah kita, niat-niat kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang menjaga agar kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, doa yang diucapkan ketika selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya, agar aku senantiasa bersyukur kepadamu, ya, agar aku senantiasa berzikir mengingat kamu, dan agar aku senantiasa bisa beribadah dengan baik, ya, untukmu. Ini Rasulullah mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal. Artinya ya, agar kita bisa bersyukur, agar kita bisa berzikir, agar kita bisa beribadah dengan baik, kita butuh pertolongan Allah. Makanya kita harus ya di dalam kehidupan kita nggak bisa lepas dari namanya isti'anah. Isti'anah artinya memohon pertolongan Allah. Karenanya jangan heran apabila Rasulullah SAW ketika menasehati Abdullah bin Abbas masih kecil, ya gulam itu usia masih kecil, ya. Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mau minta, minta kepada Allah. Doa kepada Allah. Dan apabila kamu ingin memohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang kita ucapkan 17 kali dalam sehari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya tidak ada yang bisa memberikan kita keikhlasan, tidak ada yang bisa meluruskan hati kita, tidak ada yang bisa mengkaruniakan kita agar selalu bersyukur kepada Allah kecuali Allah. Minta kepada Allah. Itu diantara caranya pula. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Kita akan coba kembali sapa penelpon kita yang sudah tersambung di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Zubair di Medan. Baik, Pak Abu Zubair di Medan. Silakan untuk langsung bertanya ke Ustadz, Bapak. Ustadz, mau tanya ini, Ustadz.
adakah anjuran dari para ulama salaf terkait jarak umur anak, maksudnya jarak umur anak pertama, kedua, ketiga gitu Ustaz. Jadi kan kadang kan ada per tahun atau per 2 tahunnya hamil lagi gitu. Ya. Begitu juga seterusnya gitu Ustaz. Ya. Ada nggak anjuran dari para ulama salaf untuk Kak. jarak lahiran anak? Baik, Pak Abu Zubair anaknya berapa Pak? Alhamdulillah masih 3. Jaraknya, biar Ustadz tahu detailnya nih. Jarak satu dengan yang lainnya? Jaraknya tidak sampai 2 tahun. Oh gitu ya. Baik, itu ya. Itu aja Pak Abu Zubair. Ya, itu aja sih Pak. Baik, jazakallah Terima kasih, khairan Pak. Pak Abu Zubair. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, baik. Nah, kalau ditanya tentang apakah ada dari salaf yang berkaitan dengan masalah pengaturan jarak ini, wallahu a'lam bishawab. Saya pribadi masih belum tahu ya tentang apakah memang ada atau tidak ya riwayat-riwayat dari para salaf tentang hal ini. Ya, cuman yang pasti adalah ya anjuran dari Rasulullah SAW untuk memperbanyak keturunan. Ya, tapi tentunya ini tidak mutlak ya, karena sangat berkaitan pula dengan ya hal-hal lain ya, seperti kondisi istri, kemudian kondisi kita dan seterusnya. Cuman yang perlu kita perhatikan di sini ya, ini kita bicara tentang hikmah ya. Nah, di antara hikmah ya, yang mana ini juga sesuai dengan ilmu pengetahuan modern ya, meskipun memang juga tidak mutlak demikian ya. Yakni ketika seorang ibu diperintahkan ya, dianjurkan untuk menyusui anaknya, menyapihnya hingga usia 2 tahun ya. Nah, itu diantara hikmahnya adalah biasanya wanita-wanita yang menyusui ya, itu mereka umumnya akan terhalang secara alami untuk bisa hamil. Meskipun ternyata tidak semua wanita seperti itu, tapi ini umumnya ya. Nah, sehingga ini ada isyarat ya, hikmah bahwa dengan usia 2 tahun sang wanita menyusui kemudian dia tidak punya anak, maka dia akan lebih bisa untuk fokus kepada anaknya tersebut sebelum dia dikaruniai anak yang lainnya ya. Namun bukan artinya ketika ada orang tua yang misalnya setiap tahun dikaruniakan anak ya, itu berarti ini berarti dong kita kesulitan. Enggak. Kita harus tahu nih ya, manakala antum melakukan hubungan ya suami istri misalnya ya, kemudian Allah karuniakan anak, berarti anak yang Allah karuniakan itu adalah karunia dari Allah, adalah pemberian dari Allah, dan itu amanat dari Allah, dan Allah tidak akan memberikan tanggung jawab kepada antum, Allah tidak akan memberikan amanat kepada antum apabila antum tidak mampu untuk mengembannya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang melebihi daripada kapasitasnya. Artinya ketika Allah berikan kepada ya manusia, kepada pasangan suami istri ya 15 anak, taruhlah setiap tahun itu melahirkan, maka artinya ya mereka itu pasti sanggup untuk menjalankan amanat ini, karena Allah nggak mungkin memberikan ya tanpa maksud saya, Allah tidak mungkin memberikan amanat di luar dari kapasitas atau kemampuan manusia tersebut. Nggak mungkin. Nah, ini dari satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, itu kita perhatikan dari penjelasan para ulama tentang hukum KB. Ya, tentang hukum KB. Karena para sahabat itu disebutkan ya, mereka melakukan azal. Ya, coitus interruptus. Jadi mengeluarkan, mohon maaf ya, air sperma atau air mani ya, itu di keluar ya. Nah, ini memang ulama juga khilaf tentang coitus interruptus ya. Ini suatu hal yang kita tidak bisa pungkiri. Nah, namun juga kita nggak bisa pungkiri ada para ulama yang memperbolehkan hal ini. Dan ini juga menjadi pijakan sebagian ulama-ulama kita di zaman ini berkaitan dengan hukum KB. Ya. Hukum KB ya, itu apabila tujuannya untuk tahdidun nasal. Tahdid artinya membatasi anak, misalnya 2 anak cukup, maka ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan.
karena melakukan pembatasan ya itu adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi hanya dibatasi. Tapi kalau tujuannya adalah apa namanya? Tanzimun nasl. Ya. Dikatakan apa namanya? Tanzimun nasl artinya mengatur jarak kelahiran. Ya. Agar supaya lebih bisa fokus di dalam mendidik anak kita, agar supaya orang tuanya bisa memberikan hak-haknya anak, ya, lalu mereka melakukan tanzimun nasl, misalnya suaminya melakukan mohon maaf ya, coitus interruptus atau azl, ya, dengan maksud ingin fokus dulu kepada anak pertama sampai usia 2 tahun, baru kemudian setelah itu mereka akan apa namanya akan berupaya lagi ya untuk apa namanya untuk memperoleh anak ya misalnya. Dalam kondisi tanzimun nasl ini itu ya banyak ulama yang memperbolehkan, yaitu mengatur jarak kelahiran. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya mengatur jarak kelahiran misalnya supaya 2 tahun agar anak ini bisa fokus ya untuk diberikan perhatian oleh orang tuanya. Ya. Tapi apabila Allah berikan misalnya ya belum genap setahun misalnya ini anak ibunya sudah hamil dan sudah melahirkan ya, maka artinya itu amanat dari Allah. Artinya kita sanggup untuk mendidik mereka. Jadi tidak ada alasan bagi kita ya untuk mengabaikan atau menelantarkan hak-haknya mereka. Artinya ketika Allah berikan kepada kita, artinya kita pasti sanggup. Namun kalau kita ingin berusaha untuk tanzimun nasl, ini adalah suatu hal yang sifatnya boleh-boleh saja. Tapi tahdid, membatasi, itu tidak diperbolehkan. Ya wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan ini Ustaz ada pertanyaan terakhir karena waktu kita juga terbatas. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir kita. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, saya punya adik perempuan yang berkebutuhan khusus, garis miring autism, dan beliau usianya sudah 13 tahun dan sudah masuk periode menstruasi atau haid. Jadi ayah saya sering memandikan adik saya yang berkebutuhan khusus ini, dan ibu saya sering sakit-sakitan Ustadz. Apakah dibolehkan Ustadz? Baik, nah, jadi memang yang perlu kita perhatikan ya di sini ada beberapa perincian ya. Ya hendaknya seorang ayah ya ketika anaknya sudah balik ya itu ada batasan aurat ya untuk anak-anaknya yang apa namanya yang berbeda gender ya hendaknya ya itu sudah tidak lagi melihat ataupun menyentuh ya anggota aurat tubuhnya yang paling besar ya, kecuali apabila ada kondisi-kondisi yang darurat misalnya pas lagi sakit nggak ada yang ngatur, nggak ada yang bisa. Nah dalam hal ini ya pastinya tentunya dibolehkan. Jangankan mahram ya ayah itu bahkan bisa jadi di dalam kondisi-kondisi seperti di rumah sakit misalnya ya kita tahu ya yang misalnya melakukan mohon maaf ya namanya membuang kotoran ya ketika habis buang air kecil atau buang air besar itu kan apa namanya perawat ya, dan kita tahu bahwasanya juga perawat bukanlah mahram, namun kadang-kadang dalam suatu kondisi ya yang nggak bisa dihindarkan ya ini suatu hal yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan ya, ma'dzur dan ma'fu. Lalu kemudian yang berikutnya ya kita perlu pahami juga ada kondisi-kondisi di mana anak-anak itu memiliki keistimewaan atau memiliki kekhususan ya yang disebut dengan kondisi-kondisi yang luar biasa ya. Nah, kondisi-kondisi ini tentunya ya membutuhkan juga hal-hal yang luar biasa ya. Yang dikatakan luar biasa berarti di luar dari kebiasaan atau dari kelaziman umumnya. Kita nggak bisa pungkiri nih ya, ada anak-anak manusia yang Allah Subhanahu wa taala ambil sebagian, tapi biasanya Allah akan lebihkan atau Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan kebaikan lainnya. Contoh misalnya anak-anak yang mungkin lahir dalam keadaan cacat, tidak bisa melihat dia misalnya, buta misalnya. Tapi biasanya dengan kebutaan anak ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang lainnya.
Allah akan lebihkan misalnya kemampuan dia di dalam menghafal, kemampuan pendengaran dia, dan juga Allah akan jaga pandangan matanya. Artinya ya ketika nanti di yaumul hisab ya dia akan lebih ringan, lebih enteng hisabnya dibandingkan orang yang punya mata. Ini suatu hal yang apa namanya? Tentunya kita bisa memahami ya. Karena hilangnya anggota tubuh kita yang itu bisa menjadi salah satu hisab kita, Allah ambil, maka Allah akan entengkan dan Allah akan ringankan, sehingga itu akan menjadi suatu hal yang mungkin ya oleh sebagian besar manusia mereka akan berangan-angan ketika mereka melihat hisabnya orang ini ya, yang dikatakan jauh lebih mudah dibandingkan mereka-mereka yang Allah karuniakan dengan mata ya. Nah, jadi intinya di situ ketika Allah ambil sesuatu, biasanya Allah akan lebihkan di sisi yang lain dan kemudian Allah akan ringankan hisabnya. Juga demikian misalnya Allah karuniakan kepada sejumlah orang tua anak-anak yang mohon maaf ya, yang misalnya mengalami yang namanya istilahnya tunagrahita ya, yaitu pertumbuhan kognisi atau pertumbuhan mental tidak sebagaimana mestinya. Ya, karenanya para ahli ketika mereka itu mengamati, mengobservasi dan meneliti manusia dalam hal usia, itu manusia itu memiliki tiga macam usia. Pertama adalah usia kronologis. Usia kronologis itu kaitannya dengan yang namanya perubahan angka atau bilangan sesuai dengan bertambahnya hari. Artinya ketika usia seseorang 25 tahun, berarti itu angka digit. Dia memang mengalami kehidupan ini dengan pergantian hari, pergantian bulan, dan pergantian tahun dari semenjak lahirnya hingga saat ini adalah 25 tahun. Misalnya 25 tahun, 3 bulan, 4 hari. Itu berarti usia kronologis dia. Ya, usia kronologis. Kemudian ada namanya usia biologis. Usia biologis itu berkaitan dengan ya bagaimana seharusnya usia manusia berkaitan dengan perkembangan biologis tubuhnya dia. Nah, contohnya kita tahu nih ya, umumnya mereka usia 17 tahun itu dari sisi perkembangan ya, tulangnya, sarafnya, ototnya, kemudian kulitnya dan seterusnya, itu bisa dilihat. Nah, ini yang disebut dengan usia biologis, usia yang dari usia kronologis ya, sesuai dengan perkembangan fisiknya ya, dari sisi fisikally. Karena itu makanya kita lihat, mohon maaf ya, ada anak-anak yang normal nih, perkembangan akalnya normal, tapi dia ternyata mengalami namanya kondisi istilahnya ini tuh dwarf ya. Dwarf itu mohon maaf kalau istilahnya kurang layak ya, disebut dengan ini nama cebol ya. Artinya dia sudah 18 tahun tapi ternyata dia seperti anak-anak gitu loh. Karena kondisi perkembangan tubuhnya cebol. Nah, berarti ya usia kronologisnya memang tidak sesuai dengan usia biologisnya di situ. Nah, kemudian yang ketiga ada usia mental. Usia mental itu berkaitan dengan usia kronologis dengan perkembangan mentalnya. Nah, di sini ada anak-anak misalnya contoh ya, mohon maaf ya lagi, mengalami DS, Down syndrome. Usianya taruhlah sudah 25 tahun, tapi ternyata perkembangan akalnya seperti anak usia 4 tahun. Bicaranya belum jelas, belum punya kemandirian, masih suka bermain-main. Bahkan ada ya mereka yang mengalami Down syndrome ini itu sama seperti anak usia 2 tahun. Jadi artinya belum bisa ngomong, belum bisa merespon apa. Dan ini suatu hal yang wakil, yang nyata gitu loh. Dan tentunya kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan beban taklif syariat itu dikaitkan dengan akal. Dikaitkan dengan akal, ya. Nah, karena itu apabila ada seseorang yang taruhlah dia dari usia biologisnya dia sudah balik, usia kronologisnya dia sudah di atas 14 tahun, dia sudah balik.
taruhlah dia sudah mengalami menstruasi, taruhlah secara physically tubuh ya, sesuai dengan perkembangan hormon, tapi perkembangan akalnya dia sama seperti anak-anak, ya, seperti anak usia 4 tahun, 5 tahun. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, misalnya dalam hal beban taklif syariat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang seperti ini apa keringanan. Dan orang tua yang mendidiknya, insya Allah taala Allah akan berikan ganjaran yang sangat besar sekali, ya. Kenapa? Karena perkembangan akalnya, ya, itu tidak sebagaimana yang lainnya. Jadi dia dihukumi dari sisi perkembangan akal sama seperti anak-anak, ya. Nah juga demikian mereka yang mengalami autisme. Otis juga tahu ya, itu memang spektrumnya berbeda-beda. Dalam hal ini, ya, kalau ini anak misalnya belum memiliki kemandirian, dan tentunya tugasnya orang tua untuk terus ya melatih kemandirian minimal agar anak-anak ini bisa berurusan dengan urusan toilet, ya, artinya harus ada toilet training ya, yang harus tetap terus diajarkan, dan ini bisa sebenarnya ya diajarkan. Nah, kalau misalnya nggak ada, istrinya misalnya nggak bisa bantu, kemudian juga yang lainnya nggak bisa bantu, akhirnya bapaknya yang memandikan dia, membersihkan dia, ya. Jadi ini insya Allah adalah suatu hal yang ma'dzur, ma'fu, apalagi nih bapaknya, mahramnya, yang juga tahu kondisi anaknya. Jadi setahu saya kondisi-kondisi seperti ini adalah kondisi-kondisi yang memang khusus ya. Ya sehingga ya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh bapaknya ini adalah ya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk beliau menjaga amanat dari Allah untuk memelihara putrinya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, dan alhamdulillah waktu kita sudah sampai pada ujung acara. Mungkin ada beberapa yang bisa kami coba rangkumkan dari yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Mungkin nanti kalau ada yang kurang boleh disampaikan ya Ustaz. Kami akan coba merangkumkan bahwasanya pertemuan kita pada kali ini adalah untuk membahas anak di fase gulam, dan anak itu di fase gulam ini punya sifat dan karakter unik dibanding fase lainnya, karena anak punya sifat senang dipuji dan diperhatikan. Karena itu dan bisa diberikan dengan respon ekspresi cinta kasih seperti memeluk, mencium, dan lain-lain. Juga bisa dengan respon dengan pujian verbal, tapi tetap dengan koridor yang ada. Respon dengan hadiah dan juga tetap memperhatikan koridor. Karena dengan apresiasi mereka akan merasa diakui dan dihargai, sehingga mereka pada akhirnya akan termotivasi. Kemudian tadi Ustadz juga menyampaikan bahwasanya ketika memuji harus proporsional, tidak berlebihan, harus tahu usia dan tingkatan anak, dan juga lihat jenis perbuatan anak. Dan ada beberapa koridor tadi yang Ustadz sampaikan. Yang pertama, ketika mengapresiasi setelah perbuatan baik yang baru saja mereka lakukan atau belum pernah lakukan sama sekali. Kemudian ketika mengapresiasi atau pujian kepada perbuatan yang mereka lakukan sudah lebih baik dari sebelumnya, seperti misalnya bertambahnya hafalan ataupun lainnya. Ketiga, sesuatu yang sudah sering dilakukan tidak perlu diapresiasi lagi, karena tujuan apresiasi adalah untuk motivasi. Keempat, apresiasi dan pujian kita kepada anak kita harus dikurangi ketika aktivitasnya sudah jadi kebiasaan dan kita dorong mereka untuk meningkatkan aktivitasnya. Selanjutnya, apresiasi dilakukan untuk perjuangan anak, bukan hasil dari yang dilakukan anak tersebut. Kemudian, ketika apresiasi anak harus bervariasi, tidak dengan cara yang monoton, harus melihat situasi tergantung perbuatan anak. Selanjutnya, tidak mengapresiasi anak boleh sebagai bentuk punishment. Contoh ketika anak melakukan sesuatu yang baru tapi dalam hal yang tidak baik. Kemudian pijakan dalam apresiasi harus dikaitkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini yang membedakan parenting Islam dan parenting Barat yang memuji individu. Karena di konsepsi Islam ada dua, manusia adalah makhluk lemah tanpa pertolongan Allah. Dua, segala kebaikan itu berasal dari keutamaan dan karunia Allah. Selanjutnya juga ada beberapa poin bahwasanya jangan memuji berlebihan. Contoh ketika pujian menyatakan bahwasanya anak ini adalah anak terbaik sedunia dan lainnya. Kemudian sebab berlebihan dipuji akan menggerogoti jiwa anak sehingga anak ingin selalu dipuji berlebihan oleh orang tuanya.
Anak yang sering dipuji berlebihan akan kehilangan daya juangnya. Kemudian anak yang dipuji berlebihan, dipuji tanpa pijakan, ini akan berbahaya karena kalau dengan begini anak akan menjadi ujub, dan tadi Ustadz mencontohkan seperti sifat qaul. Mungkin itu saja yang bisa kami rangkumkan. Mungkin Ustadz ingin memberikan penambahan jika ada yang kurang, Ustadz. Insyaallah. Iya, kayaknya sudah cukup ini. Dan kayaknya nanti berikutnya kalau misalnya saya berhalangan ya nanti insya Allah bisa digantikan oleh Bang Jiang ini. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah. Saya jadi tinggal kasih poin-poinnya aja, nanti Bang Jiang bisa bacakan dan sampaikan lagi. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Baik Ustaz, mungkin Ustaz ada yang ingin memberikan penutup kepada pertemuan kita pagi kali ini, Ustaz? Kembali lagi ya, itu saya juga berarti ini penutupnya. Oh enggak ada Ustaz, baik, siapa tahu ada mau pesan disampaikan. Baik Ustaz, kalau tidak ada, kita boleh tutup pertemuan kita pagi kali ini ya Ustaz. Baik pemirsa Asyad TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bismillah, kita sudah sampai pada penghujung pertemuan kita pada kajian online serial kajian parenting bijak mendidik anak bersama guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa diamalkan khususnya kepada orang-orang tua yang sedang memiliki anak usia dini 2 sampai dengan 7 tahun atau gulam. Dan kita insya Allah Ta'ala akan bertemu kembali pada Kamis yang akan datang masih di jam yang sama pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita tutup pertemuan kita pada pagi kali ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.